Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahas kita masih pakai baju yang sama. Saya perlu bahas itu tadi ya. Enggak. Enggak usah ya, enggak usah ya. Enggak. Tapi itu udah bahas namanya kalau kayak gitu. Ya, anggap aja nggak ada. Oke. Orang tua kan nggak mau kalah. No? Iya. Enggak. Orang tua tuh pada baik-baik. Orang tua. Yang ini baik juga nggak? Baik. Om yang satu ini baik. Oke. Oh, kita salawat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Tadi kan sore. Nanti kita ceritanya pagi besok ya. Tenang, kita mandi teman-teman, kita mandi. Kan Nabi bilang jangan ngebahas Iya, itu. Oke, siap. Astagfirullah. Oke, jangan. Oke, jangan dibahas. Apalagi sekarang temanya udah berbeda. Tema sekarang berbeda, teman-teman. Kita Balik ke parenting. Balik ke parenting sekarang. Kita balik ke parenting. Cuman saya sendiri nggak tahu nih mau bahas apa. Jadi nanti kita dengar aja sama-sama ya. Nanti materi dari Adidi tentang parenting. Kalau yang kemarin ini kan episode ketiga, episode kedua tuh kemarin kita tentang pernikahan. Tapi emang hubungannya sama orang tua juga ya. Orang tua juga. Jadi teman-teman nanti bisa nonton tuh yang episode kedua. Udah dibikinkan playlist juga. Gitu untuk yang nanti yang pengembangan diri. Ada playlistnya? Oh, iya dong. Ada yang playlist untuk pengembangan diri, ada playlist yang untuk pernikahan dan parenting. Jadi pernikahan dan parenting ini dibarengin karena nanti ada banyak kesinambungan. Beririsan. Gitu ya. Makanya pedih. Karena diiris. Tapi bukan berarti pernikahan itu pedih kan? Bukan. Enggak, pernikahan tuh banyak senang ya kata Adi dia. Saya mah belum. Masalahnya gitu, semua hal menjadi indah dengan ilmunya. Itu dia, teman-teman. Dan menjadi musibah tanpa ilmunya. Betul. Ayam itu enak kalau ketemu bumbu yang tepat. Dan diracik oleh orang yang tepat. Orang yang tepat. Karena orang yang ngerti, orang yang tahu bumbu yang pas buat ayam. Betul. Dia udah beli bumbu racik, tapi dia kagak ngerti itu gimana cara bikinnya. Betul. Ya kan? Tetap gak enak. Saya pernah ayam seekor, bumbu racik sebungkus, saya rebus asin, teman-teman. Jangan dipraktekin. Sumpah. Jangan buka aib, Nggak apa-apa, itu saya untuk biar teman-teman pada belajar ya. Makanya ayam tuh dikasih sirup ya nggak enak, teman-teman. Harus ada lengkuasnya, ada kuning-kuningnya, bumbu-bumbunya gitu-gitu, teman-teman. Jangan bikin orang makin siap buat dilamar. Bukan itu poinnya. Oke. Setelah kita cukup lama bahas ayam, kita langsung aja nih, langsung ke tema kita pada hari ini itu adalah tentang apa itu ya? Di sini parenting, tapi ada sebuah kisah yang Allah sendiri menyebut ini sebuah kisah yang paling indah. Dan saking spesialnya, Allah tuh ngasih kisah ini hanya dalam satu surat. Satu surat aja. Kalau nabi yang lain itu kisahnya dipisah-pisah, dipenggal-penggal. Oh, jadi nanti kisah yang di bagian ini ada di surat ini, surat ini gitu ya. Betul. Kalau ini cuma di satu surat tuh? Satu surat. Walaupun kesebut juga sih di surat yang lain, cuma itu hanya kutipan-kutipan kisah Nabi Yusuf. Dari sekian banyak nabi, ya, dari sekian banyak nabi nih, Nabi Yusuf punya keistimewaan, namanya dijadiin surat. Dan satu surat itu kisahnya tentang beliau. Full. Oh iya. Oh, kan ada surat Muhammad tuh. Nabi itu suratnya juga nggak menceritakan Nabi Muhammad full ya? Enggak. Ada nabi yang lain. Itulah kenapa surat Muhammad itu nanti banyak versinya, nanti ada lagi yang lain. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi keistimewaan di sini ini kita batasi dulu ya. Terlepas dari kisah cinta yang demikian luar biasa itu. Iya. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah tentang bagaimana sosok Nabi Yusuf sangat luar biasa. Itu karena ternyata beliau diasuh oleh ayah yang juga sangat luar biasa. Ayah yang memberikan perhatian luar biasa, ayah yang sangat mencintainya dengan sangat luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, di sini ternyata Nabi Yusuf difitnah bukan oleh siapa-siapa, oleh saudaranya sendiri. Dan hampir mau dibunuh. Betul. Bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh saudaranya sendiri. Betul. Karena ada satu orang yang akhirnya bilang, jangan dibunuh. Ceburin aja ke sumur.
Ya nggak? Betul. Ya. Iya. Coba saudara mana gitu kan. Atau kita di sini jangan bahas saudaranya ya, tapi tentang bagaimana pola pengasuhannya. Mm-mm. Jadi sedemikian hebatnya Nabi Yusuf memiliki mentalitas seperti itu. Itu karena diasuh oleh orang yang sangat luar biasa. Kayak gitu ya. Mm-mm. Bahkan beliau di sini itu kan ketika dibuang itu masih usia remaja ya. Mm-mm. Artinya pendidikan yang beliau dapatkan dari ayahnya itu nggak lama, no. Tapi pendidikan ini yang kemudian membuat beliau semakin hebat. Ketika beliau menjadi budak, gitu kan ya. Terus ketika beliau menjadi pelayan, ketika beliau berhadapan dengan fitnah yang demikian besar dari orang yang sangat berhasrat untuk memiliki beliau ya, kayak gitu. Nah ini yang di sini pentingnya juga. Walaupun nanti yang keberlanjutannya tetap juga ya. Dan dari situ beliau tetap tangguh gitu, no, menghadapi ini semuanya sendirian di usia semuda itu. Gitu. Ya, coba bayangkan anak remaja sendirian semuda itu langsung menghadapi berbagai macam ujian. Literally sendirian. Ya, tangguhnya luar biasa dong. Tidak punya teman bercerita. Tidak punya. Sedangkan kita kan kalau nggak bercerita susah. Iya nggak? Iya nggak? Setidaknya kita punya tempat bersandar lah ya. Iya. Dan Nabi Yusuf di sana hanya bisa bersandar kepada Allah saja. Jadi dia bukan cuma tangguh, tetapi kekuatan tauhidnya juga luar biasa. Nah gitu. Jadi ketika kita membaca kisah Nabi Yusuf, tidak sesederhana itu. Anak muda, ganteng, ketemu cewek cantik, menikah, jadi menteri keuangan, betul, iya. Ya nggak? Iya. Terus kemudian juga menguasai Mesir. Betul. Fakta di belakangnya tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu ya. Betul. Gitu, no. Jangan dipikir ganteng tuh enak berarti ya. Ganteng tuh fitnah. Nabi Yusuf aja tuh luar biasa gitu. Ada pernah nggak kebayang nyemplung di sumur gitu? Yang jeleknya jarang difitnah tapi dihina ya. Kalau yang ganteng, sebentar. Ucapan naat terlalu jahat sih. Betul. Makasih bilang sebentar ya teman-teman. Enggak, apa perlu saya sensor begitu? Enggak. Masalahnya, no, percaya tidak ada manusia yang jelek. Oke, itu. Gitu ya. Itu teman-teman kesimpulan ya. Kesimpulan pada hari ini itu. Jadi, insya Allah semua orang tetap punya sudut pandang gantengnya. Ganteng itu bukan tampan ya. Bukan. Jadi setiap orang itu bisa untuk berubah menjadi ganteng. Betul. Gitu kan? Ketika diracik dengan pas. Karena orang ganteng bisa jadi jelek juga kalau racikannya jelek. Betul sekali. Iya. Coba suruh orang ganteng main panas-panasan di luar situ. Dekil. Geheng. Ya, geheng. Gak tahu kan artinya? Gak tahu saya. Gosong gitu teman-teman. Kayak belakang panci itu. Bukan satria wajah hitam. Bukan. Satria wajan hitam. Satria wajan hitam berminyak lagi teman-teman. Oily. Iya. Nah, balik lagi, no. Momen yang sangat luar biasa pada saat jadi Nabi Yusuf pada saat menjadi pelayan di rumahnya Al-Aziz yang memiliki istri yang sangat cantik ya. Istri cantik ini dia memang terpenuhi semua kebutuhannya, tetapi ada sebuah riwayat dikatakan bahwa Al-Aziz ini punya kekurangan, dan kekurangan itu mempengaruhi hasratnya si wanita ini. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan nama si wanita ini ya. Jadi sebenarnya nama yang ada itu tidak dari Al-Quran. Kayak gitu. Jadi Al-Quran itu sangat menjaga aib seseorang ketika apalagi kalau orang tersebut soleh ya. Nah, jadi melihat Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Terus mereka tumbuh bersama. Kan kalau zaman dahulu wajar ya ketika seorang gadis yang usia 9 tahun sudah dinikahi gitu, no. Iya. Jadi mereka tuh tumbuh bersama gitu, no. Jadi di sini tuh si wanita ini juga melihat pertumbuhan Nabi Yusuf seperti apa dan akhlak mulianya bagaimana, dan bagaimana secara gentleman Nabi Yusuf memperlakukan si wanita ini sebagai atasannya sangat luar biasa gitu, no. Jadi si wanita ini sudah jatuh cinta tuh sangat lama gitu. Sangat lama. Dan bahkan sebenarnya si wanita ini udah ngasih kodenya juga udah lama, tapi terus ditolak oleh Nabi Yusuf. Sampai kemudian ada sebuah situasi
Di mana pada situasi tersebut si wanita ini merasa ini adalah kesempatan dia untuk bisa mendapatkan Nabi Yusuf. Udah nggak tahan banget itu, no. Kayak gitu ya. Jangankan beliau ya, kita aja misalkan mungkin di sini ada cewek-cewek gitu, no. Ngelihat ada cowok ganteng banget gitu ya. Mau nyebut Lee Min Ho lagi tapi malu tuh ketika ketawain. Iya, karena ketuaan. Menunjukkan usia jangan. Cuma itu doang nggak tahu, no. Betul. Iya. Artis Korea lain di dalam kepala, artis Korea cowok ganteng. Iya. Nggak ada di kepala. Iya, Lee Min Ho aja udah. Lee Min Ho. Atau satu lagi Korea Utara. Itu ganteng sekali ya, maksimal. Bahaya. Iya, bahaya betul. Ayo nyebut antum ya. Maksimal saya bilang, kan saya bilang Korea Utara. Tapi banyak pria ya di Korea Utara ya, banyak ya. Iya banyak. Aman. Walaupun Aju pernah punya teman yang Korea itu yang aku ceritain ya, betul. tapi itu kan marganya Kim, beda. Oh beda. Tapi bukan kimbab. Bukan. Itu mah jatuhnya nasi digulung ya. Ya teman-teman, bukan. Okay. Jadi itu aja kadang-kadang buat yang ngefans banget mah ya. Kertasnya aja diciumin sama dia. Ya Allah, keringetnya aja nih, abis ngelap keringet anduknya itu gak bakal dicuci itu. Ya. Iya. Nah ini no. Allah udah bilang, ganteng banget nih Nabi Yusuf tuh ganteng banget. Ya. Gitu kan. Kayak gitu no. Itu udah disiapin semuanya no. Bahkan yang dikunci itu bukan cuma kamarnya. Jadi si wanita ini kemudian memerintahkan. Gitu dipanggil, pintu yang di sana dikunci, balik lagi. Terus apalagi perintahnya, pintu yang ini dikunci. Oh itu yang kunci Nabi Yusuf semua sendiri? Nabi Yusuf semua yang kunci. Kayak gitu. Dan memastikan bahwa itu benar-benar. Jadi ketika ada di kamar, no, itu sudah benar-benar. Dan pada saat itu sebenarnya yang lebih hebatnya lagi adalah Nabi Yusuf juga memendam perasaan yang sama. Dua orang saling mencintai. Berada pada satu situasi yang mereka punya kesempatan untuk melakukan hal yang buruk gitu ya. Iya. Kayak gitu. Itu no. Iya. Dan di situ pada saat Nabi Yusuf mau melangkah, di saat itu apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Dalam bahasa Al-Quran disebutinnya adalah Allah menunjukkan ayat-ayat Allah di muka bumi. Yang membuat Nabi Yusuf itu akhirnya tersentak kaget dan langsung pergi meninggalkan si perempuan tersebut dalam kondisi panik. Sehingga pada saat itu dalam kepanikan yang sama, ya si wanita ini satu merasa ditolak, dua merasa bingung dan kaget, yang ketiganya panik dan lain sebagainya. Dia kemudian mengejar Nabi Yusuf dan menjambak bagian belakangnya. Kayak gitu. Sehingga robeklah bagian belakangnya itu. Kayak gitu no. Ya. Dan itu akhirnya menjadi bukti. Dan di situ Nabi Yusuf langsung pergi. Cuma ketika di luar mendengar teriakan, di sana akhirnya karena rasa malu, ya si wanita ini secara refleks melindungi dirinya dengan bilang Nabi Yusuf lah yang melakukan itu. Tapi kan saat itu Allah tetap ya melindungi Nabi Yusuf. Gitu. Sehingga dikatakan bahwa yang bersalah itu adalah si perempuan. Karena yang robeknya bagian belakang. Nah, poin yang mau kita ceritakan bukan di situnya. Tetapi ayat Allah apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf. Kayak gitu. Dan ini nyambung ke dalam bahasa Indonesia. Oh. Karena maksudnya nyambung gimana nih? Nih, dengerin ceritanya, ada yang unik di sini. Oke. Ada yang unik di sini. Yeah. Jadi, yang Allah tunjukkan kepada Nabi Yusuf adalah sosok bapaknya, Nabi Yakub. Yang Nabi Yakub itu di situ seolah-olah beliau berteriak sedih sesedih-sedihnya, bukan kemarahan, tapi teriakan penuh kasih sayang, tetapi kesedihan yang mendalam, berkata bahwa sesungguhnya Yusuf, kamu adalah putra dari Yakub, dari Ishak, dari Ibrahim. Disebutin semua. Disebutin. Nasabnya sampai ke atas. Dan perkataan seperti itu aja buat Nabi Yusuf itu sebuah cambukan keras. Buat orang zalim yang lain mungkin nggak ngaruh ya. Tetapi di sana kemudian munculnya Nabi Yakub di situ, itu dikatakan oleh Allah sebagai ayat Allah di muka bumi. Ayat Allah di muka bumi. Jadi kehadiran seorang bapak itu, ayah itu dalam agama kita
ternyata adalah ayat Allah di muka bumi. Jadi seorang bapak itu tidak sesederhana itu, cuma kerja, ngasih makan, Rebahan di rumah, rebahan di rumah. besok kerja lagi. Tapi dalam agama kita, ternyata ayah itu punya posisi yang sakral. Karena bahkan mungkin memang benar bahwa ibu punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam agama kita, bapak itu adalah ayat-ayat Allah. Itulah kenapa bapak itu disebutnya ayah. Ayah itu berarti bahasa Arab berarti ya? Atau Ayah dia itu artinya turunan dari ayat. bahasa? Iya ya. Berarti Gitu, no. iya. Para ulama itu tidak sembarangan ketika membuat bahasa ayah gitu ya. Menyebutkan bapak itu dengan sebutan ayah. Kayak gitu. Ya. Karena memang tujuannya agar kemudian para bapak itu sadar bahwa dirinya itu adalah ayah. Bahwa dirinya itu adalah ayat Allah di muka bumi yang ada di dalam Quran surat Yusuf ini. Kayak gitu. Coba dibaca lagi gitu kan ya. Oh, itu luar biasanya di situ, no. Kayak gitu. Ini ada di dalam tafsirnya gitu kan ya. Kayak gitu. Walaupun nanti ada ulama lain yang bilang ayat yang ditunjukkannya apa, tetapi beberapa ulama menyepakati juga kayak gitu, bahwa ternyata pada saat itu ketika Allah menunjukkan ayat-ayatnya yang itu benar-benar membuat cambukan keras untuk Nabi Yusuf. Nah, di sini kenapa Allah menghadirkan itu? Satu, karena memang sosok yang demikian luar biasa membangun mentalitas dan iman pada diri seorang Yusuf itu adalah ayahnya. Kayak gitu. Sehingga di situ tidak ada hal lain lagi yang perlu Allah tunjukkan selain menghadirkan sosok Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, dan itu yang kemudian Nabi Yusuf benar-benar langsung merasa bersalah, keringat dingin keluar gitu, no ya, takut setakut-takutnya, dan dia merasa sudah sangat mengkhianati ayahnya di situ. Padahal belum terjadi ya. Belum terjadi, no. Baru mau gitu. Baru mau. Gitu ya. Ya, jadi di situ, no. Di situasi seperti itu, biasanya iblis itu kan sudah langsung berbisik ya. Orang berzina itu, ini menurut penelitian ya, no, ya, itu biasa terjadi begitu saja dan begitu cepat sehingga itu semuanya berlalu begitu saja. Artinya di sini ya, bahkan iblis pun tidak sanggup untuk mencampuri urusan itu karena begitu hebatnya. Hebatnya ayat-ayat Allah itu ya. Betul, kayak gitu. Nah, sekarang ketika ini begitu luar biasa Allah sampaikan, ada rahasia besar di sini. Rahasianya apa? Tentang peran kita sebagai seorang laki-laki yang suatu saat akan menjadi ayah. Gitu. Akan menjadi ayat-ayat Allah. Gitu kan? Itu yang sangat luar biasa. Gitu. Dan peranannya luar biasa. Peranan ayah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Karena memang banyak banget PR-nya. Tapi poinnya di sini yang kemudian mungkin barangkali ya, ini orang-orang tuh kalau baca surat Yusuf tuh kadang cuma selintasannya aja ya. Kita tuh terlalu banyak mendapatkan informasi Nabi Yusuf itu karena gantengnya doang. Betul, ya, karena dibilang gantengnya itu separuh dari ketampanan di bumi. Betul. Udah itu aja ditangkap. Padahal mah maksudnya banyak banget pelajaran dari kisah beliau gitu ya. Betul. Banyak banget, termasuk kisah ini juga sama gitu ya. Gitu. Luar biasa banget kan artinya. Coba bayangkan ketika antum jadi bapak di waktu yang bersamaan, Allah langsung menjadikan antum sebagai ayat-ayat Allah. Anugerah apa lagi, no? Yang jauh lebih hebat daripada itu. Kayak gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita pantas untuk menjadi ayat-ayat Allah di muka bumi? Tuh. Kita. Seringkali gini sih, ayah. Kalau menurut saya seringkali kita itu tertutup gitu. Sebagai laki-laki kita tertutup dengan pakai cadar. Betul, jangan itu mah yang lagi rame ada atau cowok pakai cadar? Iya, yang bikin setanan. Nah, teman-teman lanjutin. Oh iya. Ada. Pokoknya jadi sering tertutup gini, sering tertutup dengan kalimat bahwa ibu itu 3 kali lebih mulia dibandingkan ayah itu. Dan maksudnya itu tadi ibu baru ayah gitu kan. Jadi ya maksudnya ternyata memang tidak sepenuhnya seperti itu ya ayah. Maksudnya memang betul, memang kita harus sangat-sangat memuliakan ibu karena memang apa yang ibu lakukan itu luar biasa gitu. Maksudnya
Dari melahirkannya saja itu udah apa ya, tidak bisa dibalas dengan 70 tahun hidup si anak tersebut gitu Betul. ya. Cuman itu tidak Mendiskreditkan si ayah. mendiskreditkan ayah, justru maksudnya di sini ayah juga punya kemuliaannya sendiri yang bisa jadi mungkin tingkatannya bisa sebanding gitu ayah sama ibu gitu. Gitu. Seringkali Allah tuh membuat bahasa di mana meningkatkan sesuatu gitu ya. Jadi dengan gambaran-gambaran yang luar biasa bikin kita takjub. Gitu kan. Ketika memuji seorang ibu demikian. Tapi ketika memuji seorang ayah nggak kalah hebatnya juga. Ya gitu. Yang tadi itu hadis tanpa kita memandang remeh ya hadis ya tentang kemuliaan seorang ibu itu ya. Iya, betul. Tetapi ini tuh Al-Qur'an. Ayah ini firman Allah nih. Firman Allah. Bahkan sampai udah dibilang ayat-ayat Allah gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kan ayat Allah banyak ya. Al-Qur'an adalah ayat Allah ya enggak? Betapa mulianya Al-Qur'an. Sehingga dikatakan Al-Qur'anul Karim. Betul. Ya enggak? Betul. Ya. Gitu. Terus ayat-ayat Allah apa lagi? Mukjizat dan sangat luar biasa. Dan ternyata di sini ayah pun bagian dari itu. Ayah pun bagian dari dalam terkutip mukjizat. Betul, sebenarnya. Itu ya. Makanya tadi buat yang jadi ayah, insya Allah karena Allah sebenarnya sudah memberikan kita kemuliaan yang seperti itu, keistimewaan yang sangat luar biasa. Tinggal kita memantaskan diri. Itu kan ya. Karena ternyata kemuliaan kita lebih dari sekedar apa yang kita tahu. Insya Allah di momen berikutnya kita akan jelaskan lebih lanjut. Betul, kita bisa. Sekarang ini dulu. Sebagai laki-laki itu kita bisa lebih mulia daripada apa yang kita pikirkan. Kita bisa lebih daripada cuman sekedar kerja, pulang kasih duit tidur. Kerja, pulang kasih duit tidur. Sama nyuruh anaknya beli rokok. Tidak untuk dicontoh ya. Alhamdulillah sekarang banyak kok ayah yang tidak merokok. Betul. Mudah-mudahan beliau jangan nonton. Siapa? Enggak nyindir siapapun. Korea Utara. Enggak ya teman-teman. Maksudnya ya itu tadi ya, ya ini kesimpulan berarti ayah. Berarti memang ayah itu sangat luar biasa, teman-teman. Di sini yang nonton nanti laki-laki. Kelihatan nih ayah, maksudnya saya merasa mungkin itu tadi laki-laki karena terlalu mereka juga sama diri mereka mendiskreditkan diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka merasa nyari uang juga udah cukup segala macam bla 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 gitu kan, padahal kalau misalnya kita tahu bahwa majelis atau belajar itu penting, seharusnya jumlah laki-laki dan perempuan tuh harusnya lebih banyak laki-laki yang belajar, tapi pada kenyataannya saat ini lebih banyak perempuannya gitu. Jadi ya yang laki-laki nih ayo belajar sih maksud saya. Karena punya potensi, karena maksudnya bukan punya potensi, Allah tuh sudah mendesain kita tuh mulia gitu kan, laki-laki, tinggal kitanya aja nih mau atau tidak gitu kan. Dari tadi pengen ketemu bahasa itu ternyata apaan tuh dikeluarin. Saya nggak tahu saya ngomong apa tadi ya. Allah mendesain kita tuh. Iya, berarti kan memang Allah kan berarti di dalam badan kita nih sudah ada bawaan pabrik. Udah bawaan pabrik nih gitu kan. Misalnya kamera di 20 megapiksel tapi yang kita pakai baru 2 megapiksel. Jadi gitu kan, speknya tuh udah mumpuni. Speknya udah mumpuni nih, cuman lu pakai main Tetris doang jangan. Punya laptop bagus nih, ya lu pakai buat desain, lu pakai buat ngedit, lu pakai buat main game-game berat gitu kan. Punya laptop bagus jangan dipakai cuman buat main Tetris gitu kan. Mubazir namanya. Mubazir kalau misalnya di materi sebelumnya mubazir adalah saudara setan teman-teman. Itu udah lama kita syutingnya, bukan sekarang ya. Bukan. Sekarang udah mandi. Sekarang udah beda. Udah ya. Oke, mohon maaf teman-teman apabila ada salah-salah kata, yang salah dari kami, yang betul udah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.